semua, masih kembali lagi bersamaku Indi Revika Sari. Di sini aku bakal ngejelasin tentang jenis-jenis banking dan manfaat banking. Krisis ekonomi global dari beberapa tahun yang lalu telah membawa era baru untuk layanan keuangan, sebagian besar karena penekanan pada efisiensi masih ekstrim dari sistem perbankan yang ada. Jenis-jenis layanan digital banking. Adapun beberapa layanan yang dimaksud antara lain, yang pertama, internet banking. Melalui internet banking, maka nasabah dapat melakukan transaksi perbankan atau finansial dan non-finansial melalui komputer atau smartphone yang berhubungan dengan jaringan internet bank. Internet banking merupakan suatu saluran dari e-banking yang sangat memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PC ataupun PDA atau smartphone. Kelebihan dari saluran ini adalah juga untuk memungkinkan kita untuk melihat transaksi yang sudah pernah kita lakukan ataupun menyimpan dan mencetak sebagai bukti transaksi. Internet banking tidak hanya memberikan kenyamanan, namun juga memudahkan karena menu-menu pada internet banking dapat digunakan tanpa harus memiliki keterampilan khusus untuk akses oleh siapapun. Yang kedua adalah phone banking. Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui telepon di mana nasabah menghubung kontak center bank. Bank telah menyediakan tenaga staf khusus yang akan menjalankan transaksi nasabah atau program otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan transaksi nasabah. Jenis-jenis transaksi phone banking atau BSM Cell melalui nomor akses 14040 yang dapat dilakukan oleh nasabah antara lain: yang pertama, transfer dana; yang kedua, informasi saldo; yang ketiga, mutasi rekening; yang keempat, pembayaran seperti kartu kredit, PLN, telepon, listrik, asuransi, dan lainnya. Lalu yang ketiga, dengan melalui SMS banking. SMS banking adalah layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan nasabah melalui telepon seluler atau ponsel dengan format Short Message Service atau SMS. Nasabah dapat mengirimkan SMS ke nomor telepon bank atau menggunakan aplikasi yang dipasang bank pada ponsel nasabah. SMS banking merupakan layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau internet. Lalu yang keempat adalah mobile banking. Mobile banking adalah layanan perbankan yang juga dapat diakses langsung melalui ponsel seperti SMS banking. Hanya saja mobile banking memiliki tingkat kecanggihan yang lebih tinggi daripada SMS banking. Mobile banking adalah layanan yang beroperasi di luar batas-batas infrastruktur tradisional atau cabang fisik, ATM, distributor, dan sebagainya dengan menggunakan perangkat digital bergerak. Fitur unggulan yang ada di mobile banking atau BSM terdapat berbagai macam transaksi pembayaran, isi ulang pulsa, transfer, informasi finansial, pembayaran zakat, infak, tagihan PLN, bahkan pembayaran wakaf. Yang kelima adalah Automated Teller Machine atau ATM. Ini adalah saluran digital banking paling populer. Manfaat menggunakan ATM adalah dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non-tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang dan dapat melakukan transaksi
perbankan tanpa batasan waktu dan tempat. Karena layanan ATM online 24 jam, kapan saja nasabah dapat menikmatinya. Manfaat menggunakan ATM adalah dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non-tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang dan dapat melakukan transaksi perbankan tanpa batasan waktu dan tempat. Karena layanan ATM online 24 jam, kapan saja nasabah dapat menikmatinya. Kemudian manfaat digital banking mengatakan bahwa hadirnya digital banking menjadi solusi atas urusan perbankan yang cukup menyita waktu. Kini segala hal menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan hanya dari genggaman saja. Adapun manfaat dari digital banking antara lain. Yang pertama, meningkatkan mobilitas. Seringkali kegiatan terganggu untuk mengurus urusan perbankan. Untuk melakukan sebuah transaksi, misalnya melakukan pengiriman uang, kita perlu datang ke bank terdekat dan mengisi sejumlah form yang perlu diisi dan yang pastinya menyertakan berbagai dokumen. Belum lagi antrian yang panjang yang mengular membuat kita harus menghabiskan waktu lebih lama. Inilah alasan sebagian orang menjadi risih jika harus melakukan transaksi keuangan. Dengan adanya digital banking, melakukan berbagai transaksi tidak harus berusaha payah dan mengorbankan waktu yang cukup padat. Berbagai fitur telah dihadirkan ke dalam digital banking agar dapat melakukan berbagai transaksi perbankan seperti transfer, mengecek saldo, bahkan melakukan pembayaran hanya dari genggaman smartphone. Lalu yang kedua, memperbesar kesempatan. Dari kebiasaan berbelanja secara tradisional sekarang menjadi online shopping yang menjadikan lebih mudah. Lalu yang ketiga, sebuah pilihan ramah lingkungan. Selain menghadirkan kemudahan dan kenyamanan, inovasi juga tentunya berusaha untuk memberikan nilai lebih. Begitupun dengan digital banking. Perubahan fitur perbankan menunjukkan cara digital juga dinilai sebagai pilihan yang ramah lingkungan. Lalu, yang keempat, mudah dan praktis. Tujuan utama adanya digital banking adalah untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.